di sini kita akan bahas tentang prospek ekonomi dan bisnis serta pendidikan di masa pandemi. Nah, kali ini saya akan bertanya poin pertama tentang bagaimana sih prospek ekonomi di tengah pandemi ini menurut Bapak sendiri? Prospeknya sangat cukup sulit. Apalagi kan sekarang kebijakan pemerintah belum mengarah ke dan kembali seperti dulu kan, masih ada pembatasan. Jadi untuk para pelaku usaha masih kesulitan lah. Memang untuk terutama khususnya bagi para pengusaha seperti pedagang kecil yang bisa keliling, kemudian pedagang yang lain juga ikut terpengaruh juga sih. Tapi kalau seperti petani nggak begitulah. Ini hanya paling beberapa, memang kalau di kampung ya palingnya seperti pedagang yang keliling-keliling. Kemudian kalau saya sendiri hubungannya kebetulan ada dagingnya juga ada pengaruhnya sih, karena juga kebetulan kan juga keliling-keliling juga antar kota. Biasanya ke daerah mana aja itu, Pak? Paling sering Kebumen, Klaten, Semarang, sering sekali. Tapi memang di awal pandemi memang hampir 2 bulan itu kan Maret, April ya. April kemudian sampai Mei mendekati lebaran kan total lockdown lockdown. Jadi hampir semua berhenti nggak bisa masuk. Jadi ya hanya bisa bertahan. Tapi setelah lebaran sih mulai ada perubahan, pemerintah juga udah mulai longgar kan. Jadi para pelaku usaha juga bisa sedikit demi sedikit bisa mulai bangkit. Nah, menurut Bapak sendiri nih, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita ambil sisi untungnya, apa sih prospeknya di dunia ekonomi dulu deh. Sisi lain dari COVID itu apa sih? Gitu. Ada, setidaknya ada manfaat sendiri ada. Tapi hanya orang-orang tertentu ya. Misalkan contoh seperti ini. Dalam COVID seperti ini kan, kita biasanya butuh kayak semal pelindung diri, kayak masker, APD, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan medis lah ya. Itu kebanyakan bisa dibuat oleh, misalkan contoh ya dari rumah tangga, mungkin ada yang bisa buat masker ya kan, bisa dibuat sendiri, bisa untuk dijual, itu kan lumayan. Paling pedagang-pedagang yang mahal seperti itu sih. Kalau untuk yang ekonomi yang lain, pelaku usaha yang lain kayaknya agak sulit, masih kesulitan. Nah, ini ada informasi bahwasannya Pak Nadiem Makarim memerintahkan bahwa belajar online atau daring di rumah itu dilakukan seterusnya gitu. Ini kan baru sekedar wacana ya Pak. Menurut Bapak sendiri itu bagaimana? Kalau memang harus terpaksa seperti itu ya harus gimana lagi, mau nggak mau kita harus mengikuti. Tapi memang penuh dengan resiko, penuh dengan kendala, terutama untuk orang tua anak-anak lah. Karena kalau pelajaran itu menggunakan daring atau online itu kan memang susahnya itu orang tua itu ya pertama ya HP Android lah ya. Kebanyakan orang, contoh di kelas saya ngajar kelas 6, ada 24 siswa. Dari 24 siswa itu hanya sekitar 18 anak yang punya HP. Itu pun sudah punya HP terkadang kuota tidak ada. Jadi kerepotan juga. Jadi masih banyak kelemahan memang. Tapi yang mudah-mudahan ya kita berdoa bersama semua normal dan bisa bidang. Ini kan ada sekolah berbasis daring ya Pak ya. Kalau di sekolah Bapak sendiri, aplikasi apa sih yang digunakan? Apakah Discord atau Zoom atau aplikasi lain yang digunakan untuk daring sendiri itu? Laring, dan boleh online, boleh daring dalam jaringan, laring luar jaringan. Tinggal sekolah, tinggal yang mana. Kalau di sekolah saya kebetulan kita memang kemarin melakukan daring dengan cara kita lakukan grup ya, ada pembuatan grup WA setiap kelas. Nanti kita semua tugas kita
lewat grup, dan nanti juga jawaban juga lewat grup, atau nanti biasanya di kelas lain mungkin ada kebijakan di guru atau kelas yang lain, misalkan begini, hari ini tugas, besok 1 minggu dikumpulkan, hari apa dikumpulkan sekolah misalkan, tapi yang mengumpulkan tidak semuanya, misalkan 1 orang jam sekian, jadi nggak semuanya langsung grup masuk jadi satu kan, juga bergantian gitu waktunya ya Pak. Seperti itu. Memang ya dibilang efektif ya gimana lagi, memang keadaan seperti itu tetap tidak bisa seperti yang sudah jalani sebelumnya sih, tapi gimana lagi, seperti itu. Berarti hanya Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi di sini kita berkesimpulan bahwa sebenarnya daring itu kurang begitu efektif untuk pendidikan di masa pandemi ini. Nah, di sini apakah ada hal lain yang bisa kita jalankan atau bahkan sudah dijalankan nih mengenai daring misalkan, atau hal baru lain selain daring gitu? Kita coba ada namanya istilahnya apa, guling ya, guling itu guru keliling. Nah, kita buat kelompok per kelas, misalkan 3 kelompok atau 4 kelompok, misalkan kelompok 1 di rumahnya siapa, misalnya kita sebelumnya udah tentukan kelompok 1 hanya dibatasi 5 orang atau 5 siswa, nanti kelompok 2 di rumahnya siapa. Tetap kita menggunakan protokol kesehatan sih, jadi setiap misalkan jam pertama guru masuk ke kelompok 1 misalkan, nanti berapa jam kita pindah kelompok 2 dan sampai kelompok selanjutnya. Kita memang sempat seperti itu juga kemarin, tapi ternyata kemarin kan kita disuruh ada kebijakan lagi karena kemarin di Cilacap pada bertambah tambah banyak lagi, akhirnya kemarin disuruh semuanya full daring, ya udah kita ikut oleh sekolah ya kita full daring gitu. Ya, di sini jadi bisa kita simpulkan bahwa kita harus tetap melaksanakan peraturan pemerintah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada nggak Pak kesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai pandemi ini? Untuk ke depan, karena melihat situasi seperti ini ya kita mau ada satu ya seperti yang dikatakan oleh pemerintah lah ya, mau nggak mau kita harus punya tradisi baru, kebiasaan baru seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah ya kan, mau nggak mau kita harus mengikuti. Dan sebagai baik pelaku usaha, pelaku pendidikan ya mau nggak mau juga harus mengikuti, dan ke depan harus bisa melihat sisi positif atau mengambil sisi baiknya dari pandemi ini. Ya, terima kasih ya Pak ya perbincangan kali ini. Kita tutup.